Pernah nggak sih ngerasa pusing atau bahkan cemas gara-gara kebijakan pemerintah? Seharusnya kan negara itu jadi sandaran ya, tapi kok malah jadi beban pikiran? Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Ini tuh fenomena yang beneran ada loh. Manuver politik para petinggi itu bisa banget jadi pemicu stres atau stresor buat kita sebagai warganya. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng gimana ceritanya negara bisa jadi beban mental. Coba deh dengerin curhatan dari Putri, seorang karyawan. Dia bilang gara-gara overthinking, pas pemerintah ngeluarin kebijakan kayak Omnibus Law, pikirannya langsung kemana-mana. Dia kerja di perusahaan asing dan jadi ngerasa bener-bener nggak aman. Kekhawatiran ini tuh bukan cuma buat dia doang, tapi juga buat temen-temennya. Jadi ada perasaan nggak aman yang terus-terusan nempel di kepala. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah nggak kamu ngerasain hal yang sama? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh ya, karena apa yang dialami Putri tadi itu bukan kasus sendirian. Justru ini cerminan dari kecemasan kolektif yang dirasain banyak banget orang di seluruh Indonesia. Oke, sekarang coba kita geser sedikit ya, kita lihat gambaran besarnya di level nasional. Dan di sini nih, kita nemuin sesuatu yang menarik banget, semacam paradoks. Ada kontradiksi dalam data kepuasan publik yang jujur aja agak membingungkan. Lihat deh angka ini, 77,7%. Angka atas ini. Ternyata ini adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden pada Oktober 2025, setahun setelah pemerintahan baru terbentuk. Tinggi banget kan? Ini nunjukin dukungan yang kuat banget buat figur pemimpinnya. Nah, disinilah letak paradoksnya. Kepuasan sama Presiden kan tinggi banget tuh, meroket. Tapi, coba sekarang kita lihat penilaian buat pilar-pilar negara yang lain. Kondisi ekonomi cuma 31%, politik sama, penegakan hukum cuma 40%. Jomplang banget kan? Ini nunjukin ada jurang yang dalam antara kepercayaan ke figur pemimpinnya dan kepercayaan ke sistem yang lagi jalan. Jadi pertanyaannya kan, kalau banyak yang puas sama pemimpinnya, terus rasa cemas ini datangnya dari mana? Kalau sosok pemimpinnya aja dipercaya, kok bisa ada rasa tegang dan cemas yang kuat banget di masyarakat? Dari mana ya asalnya? Jawabannya ada di sini, di kebijakan-kebijakan spesifik yang dampaknya itu kerasa langsung di kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah akar masalah sebenarnya di balik angka-angka survei yang kelihatan aneh tadi. Dan salah satu biang keroknya, salah satu pemicu stres yang paling sering disebut ya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ingat kan proses pengesahannya yang kayak kejar tayang banget, tertutup, pas lagi puncak-puncaknya pandemi. Ini nih yang bikin banyak orang ngerasa suara gue nggak didengerin sama sekali. Akhirnya, yang muncul rasa nggak percaya dan stres. Dan dampaknya ke mental itu nyata banget. Coba kita lihat tabel ini. Buat para pekerja, sistem kontrak yang berubah bikin cemas soal masa depan. Terus, PHK yang dipermudah, itu nimbulin rasa nggak aman yang bisa jadi stres kronis. Jadi intinya gini, kebijakan itu bukan cuma soal pasal-pasal di atas kertas, ini ngaruh banget ke rasa aman, stabilitas hidup, dan ya, kesehatan jiwa kita. Masalahnya nggak cuma di kebijakannya aja. Cara pemerintah berkomunikasi itu sering banget malah kayak nyiram bensin ke api. Persis seperti yang dibilang HIMSI ini, Himpunan Psikologi Indonesia. Kalau orang rasa suaranya diabaikan, nggak ada tempat buat nyampain unek-unek, ya udah emosi kolektif kayak marah dan frustrasi yang akhirnya meledak. Oke, sekarang kita pindah ke dunia lain, yaitu dunia digital. Ternyata ini juga ikut memperparah masalahnya loh. Di zaman sekarang ini, stres politik itu punya medan perang baru yang bisa masuk langsung ke kamar kita, lewat layar HP di tangan kita. Nah, ada istilah kerennya nih buat fenomena ini, doom scrolling. Mungkin udah sering dengar ya. Ini tuh kebiasaan kita yang nggak bisa berhenti scroll-scroll media sosial buat baca rentetan berita buruk. Kayak kita kejebak di dalam pusaran informasi negatif yang nggak ada habisnya. Dan dampaknya itu beneran nyata loh, terutama buat Gen Z. Tabel ini nunjukin gimana kebiasaan doom scrolling ini bisa ngerusak banyak hal. Mulai dari konsentrasi belajar yang menurun, muncul rasa cemas dan putus asa, sampai jadi malas gaul, bahkan pola tidur pun jadi berantakan. Dan ini bukan masalah main-main. Coba lihat angka ini. 6 dari 10. Data yang lebih luas nunjukin kalau di Asia, sekitar 6 dari 10 anak muda Gen Z itu punya resiko tinggi ngalamin masalah kesehatan mental. Ini lebih tinggi dari generasi manapun. Wah, ini udah kayak sinyal bahaya ya buat satu generasi. Nah, semua potongan puzzle yang kita bahas tadi, itu membawa kita ke satu gambaran besar yang lebih serius lagi. Krisis kesehatan mental nasional. Stres politik yang dari tadi kita omongin, itu ternyata cuma puncak dari gunung es yang dasarnya jauh lebih dalam.
Coba bayangin angka ini, lebih dari 9 juta. Ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah jumlah kasus depresi di Indonesia. Artinya, ada jutaan orang yang kualitas hidup dan produktivitasnya keganggu sama berbagai tekanan, termasuk ya, tekanan dari politik, ekonomi, dan sosial. Dan trennya makin ke sini makin mengkhawatirkan. Grafik ini nunjukin ada lonjakan yang signifikan banget untuk gangguan mental emosional cuma dalam waktu 5 tahun. Dan yang perlu kita ingat, data ini tuh diambil bahkan sebelum ada tekanan tambahan dari pandemi dan berbagai kebijakan kontroversial belakangan ini. Kebayangkan sekarang? Saking gedenya masalah ini, bahkan pemerintah sendiri loh yang bilang kalau ini tuh gunung es yang sangat mengkhawatirkan. Ini semacam pengakuan resmi kalau kesehatan mental itu bukan lagi isu remeh-temeh, tapi udah jadi agenda strategis nasional yang super mendesak. Oke, terus gimana dong solusinya? Apa jalan keluarnya? Nah, setelah kita bongkar masalahnya, sekarang kita coba fokus ke solusinya. Di bagian terakhir ini kita akan bahas gimana caranya kita bisa bergerak ke arah pemerintahan yang lebih empatik, yang lebih peka sama kondisi mental warganya. Setidaknya ada 5 langkah kunci yang bisa dilakukan. 1. Libatkan publik beneran pas bikin undang-undang, biar rasa percaya itu balik lagi. 2. Perkuat jaminan sosial dan perlindungan kerja, biar warga merasa aman. 3. Hentikan cara-cara represif supaya orang bisa ngasih kritik tanpa rasa takut. 4. Investasi besar-besaran buat layanan kesehatan mental. Dan yang kelima, yang penting juga, pakai cara komunikasi politik yang jujur dan penuh empati. Inti dari semuanya bisa kita lihat di sini. Kesehatan mental bangsa itu adalah fondasi dari stabilitas negara. Jadi, nggak bisa kita cuma bangun jalan tol atau gedung tinggi, tapi masyarakatnya nggak sehat secara jiwa. Keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng di akhir. Gimana sih peran kita semua buat ngebangun negara yang lebih peduli sama kondisi mental warganya? Karena, ingat, ini bukan cuma tugas pemerintah, ini butuh peran kita semua sebagai warga buat terus bersuara dan mastiin kesehatan mental jadi prioritas. Semua yang kita bahas dari awal sampai akhir ini, semuanya berdasarkan riset dan data yang mendalam. Nah, buat kamu yang mungkin pengen tahu lebih jauh, ini adalah daftar referensi yang kami pakai. Terima kasih banyak udah menyimak.